Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah makna pertobatan sejati. Bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan makna pertobatan sejati dan hubungan kita dengan sesama. Dari kitab Yeskel, kita belajar tentang belas kasihan Tuhan yang besar bagi orang yang bertobat. Dari Injil Matius, kita diajarkan tentang pentingnya hidup dalam kebenaran dan kasih, serta bagaimana menyelesaikan konflik dengan sesama. Tuhan menunjukkan belas kasih dan pengampunan yang luar biasa kepada mereka yang bertobat dengan tulus. Pertobatan bukan hanya tentang menghindari hukuman, melainkan juga tentang perubahan hati dan hidup yang nyata. Saudara-saudari, Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatan dan kehidupan yang dihasilkan darinya. Ini menunjukkan betapa besar kasih dan keadilan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan rekonsiliasi yang tulus. Marah dan kebencian terhadap sesama sama buruknya dengan tindakan membunuh. Jika hidupmu tidak benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Yesus menekankan pentingnya berdamai dengan sesama sebelum kita datang kepada Tuhan dalam kerajaannya, yaitu surga dengan persembahan kita. Oleh karena itu,
untuk memasuki kerajaan surga, kepada para muridnya Yesus menuntut kualitas relasi dengan Allah dan sesama. Kualitas relasi ini lebih ditentukan oleh sikap batin dan perilaku yang benar. Sikap batin berkaitan dengan cara kita bergaul dengan Allah, atau dalam bahasa penginjil Matius, hidup keagamaan. Saudara-saudari, sikap batin yang dituntut adalah sikap hati yang remuk redam di hadapan Allah, karena kita adalah pendosa. Dengan sikap hati inilah kita hadir di hadirat dengan jujur, telanjang, dan tanpa kepalsuan. Relasi yang bening dan sehat dengan Allah menjadi nyata dalam setiap perbuatan yang kita lakukan kepada sesama. Yesus memperlawankan perihidup tradisional dengan perihidup yang berlandaskan ajarannya. Dengan kata lain, Yesus menuntut revolusi perihidup kita. Revolusi ini ditandai dengan tuntutan perubahan perihidup, dari permusuhan menjadi keramahan, balas dendam menjadi pengampunan, penolakan menjadi penerimaan, perselisihan menjadi kerukunan, kutuk menjadi berkat. Yesus juga menekankan pentingnya kualitas diri seorang beriman. Kualitas tersebut ditunjukkan dalam penghayatan hidup keagamaan yang radikal, bahwa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan harus dimulai dengan berdamai dengan sesama. Karena itu, sebuah ibadat yang punya makna sikap hati yang baik. Yesus tidak hanya mengajarkan apa yang harus kita lakukan, Ia secara konsekuen melaksanakan ajarannya. Dalam dirinya kita menemukan contoh hidup yang nyata. Maka bila kita ingin masuk kerajaan surga, kita harus mengikuti teladan Kristus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.